karena ini rukun dalam Islam. Yang tidak percaya dengan imamah itu belum Islam, dia kafir. Dia kafir. Jadi kalau ada orang rukun Islamnya tidak tambah dengan imamah, itu dalam persepsi Syiah yang sekarang itu kafir. Kafir. Itu bukan Islam. Dia mesti bersyahadat lagi. Ya, kalau sama-sama Islam ngapain bikin aliran lagi? Kalau sudah Islam ya sudah, terima saja. Kenapa mesti ada yang baru lagi? Kan sederhananya begitu ya. Ustadz alim ini menuduh kelompok Imamiyah mengatakan jika tidak mengakui imamah maka dia kafir tanpa membawakan referensi yang akurat. Padahal dia mengetahui semua tuduhan yang tidak ada bukti akan menjadi masalah di hari kiamat nanti. Namun sekedar pelajaran untuk Ustadz alim ini, kami akan informasikan bagaimana sikap kelompok Imamiyah terhadap orang yang tidak meyakini imamah Ahlul Bait. Dalam kitab At-Taharah karya Imam Khomeini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Tanzim wa Nasr Athar Al-Imam Al-Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, halaman 441. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan Imamiyah adalah bukan termasuk perkara pokok agama. Kami tegaskan, bukan termasuk perkara pokok agama. Karena perkara pokok agama adalah salah satu perkara yang sudah jelas dan pasti dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslim berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul mazhab, yaitu mazhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Sekali lagi kami tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Sudah kami katakan sebelumnya, Ustadz alim ini hanya mencomot sana mencomot sini informasi yang dia dapat dan tidak menoleh dari sumber asli buku-buku ulama Imamiyah yang representatif. Kemudian pernyataan ulama Syiah yang menjadi rujukan lainnya adalah Sayyid Al-Khu'i. Dalam kitab At-Tanqih karya Sayyid Al-Khu'i, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Khu'i Al-Islamiyah, cetakan keempat tahun 2009, halaman 79 sampai 80. Sayyid Al-Khu'i berkata, ada yang mengatakan bahwa ahlul khilaf, yaitu yang menentang perkara imamah ahlul bait, mengingkari apa yang sudah ditetapkan sebagai perkara pokok agama, dan itu adalah wilayah Amirul Mukminin, yang mana Rasulullah menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima serta mematuhinya. Sedangkan mereka mengingkari wilayah beliau alaihissalam, dan sudah dijelaskan bahwa yang mengingkari perkara pokok agama maka dia dihukumi kafir dan najis. Hal ini diterapkan bagi yang mengetahui hal tersebut. Kami tegaskan, bagi yang mengetahui hal tersebut lalu mengingkarinya, dan tidak harus diterapkan untuk semua ahlul khilaf, karena perkara pokok agama yaitu wilayah bermakna mencintai, sedangkan mereka ahlul khilaf tidak mengingkarinya. Mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka menampakkan kecintaan kepada ahlul bait alaihimussalam. Adapun wilayah dengan makna kekhalifahan, maka hal tersebut bukanlah perkara pokok agama dari satu sisi. Dia merupakan pandangan ijtihad. Kami tegaskan, pandangan ijtihad, dan mereka telah menafsirkannya dengan makna mencintai sampai kalimat, lalu kami telah membahas bahwa pengingkaran kepada perkara pokok agama akan menjadikan kafir dan najis sampai kalimat, dan hal ini tidaklah diterapkan untuk ahlul khilaf karena kekhalifahan ahlul bait tidak wajib di hadapan mereka. Kami tegaskan, tidak wajib di hadapan mereka sebagai perkara pokok agama. Memang wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk perkara pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Sekali lagi kami tegaskan, wilayah ahlul bait dengan makna kekhalifahan termasuk pokok mazhab, bukan pokok agama. Dari pernyataan dua ulama representatif Syiah yang telah kami kutip di atas, jelas bahwa Syiah tidaklah mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini imamah, sehingga apa yang dikatakan Ustadz alim tersebut adalah fitnah yang tidak memiliki dasar. Dan yang aneh, terdapat pernyataan dari ulama ahlus sunnah yang katanya Ustadz alim ini sebagai pengikutnya tentang bagaimana posisi imamah dalam pandangan mereka. Dalam kitab Al-Istiab
karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002, halaman 376. Ibn Abdil Bar berkata, kekhalifahan adalah salah satu rukun agama. Kami tegaskan, kekhalifahan adalah salah satu rukun agama. Di saat Ustadz Alim menyebutkan rukun agama di hadapan jamaahnya, mengapa tidak memasukkan kekhalifahan dalam rukun tersebut? Bukankah Ibn Abdil Bar yang lebih alim dari Ustadz Alim ini telah menjadikan imamah salah satu rukun agama? Dalam kitab Al-Faslu fil Milal, karya Ibn Hazm, jilid 4, yang diterbitkan oleh Maktabatus Salam Al-Alamiyah, halaman 72. Ibn Hazm berkata, seluruh Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syiah dan Khawarij telah sepakat atas wajibnya imamah. Kami tegaskan, telah sepakat atas wajibnya imamah. Dan umat wajib atas hal tersebut, mengikuti imam yang adil, yang menegakkan di tengah mereka hukum-hukum Allah, serta memerintahkan manusia dengan hukum-hukum syariat yang telah datang dari Rasulullah. Imamah adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama akan kewajibannya. Namun Ustadz Alimlah yang tidak menyepakatinya. Dalam kitab Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah, karya At-Taftazani, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 140. At-Taftazani berkata, kemudian ijma atas wajibnya pengangkatan imam, sedangkan perselisihan terletak pada apakah wajib bagi Allah ataukah bagi makhluk, dan dengan dalil nakli atau akli. Pendapat yang dipilih ialah wajib bagi makhluk, yaitu manusia, dengan dalil nakli. Sabda Rasulullah, siapa yang mati tanpa mengenal imam zamannya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kami tegaskan, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jika imamah bukan merupakan usuluddin, mengapa ancamannya mati jahiliyah bagi yang tidak mengenal imam pada zamannya? Bahkan yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz Alim, siapa imam yang dia yakini pada zaman ini? Dalam kitab Minhajul Wusul, karya Al-Baidawi, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm, cetakan pertama tahun 2008, halaman 161. Al-Baidawi berkata, dua perkara yang pertama tadi, termasuk masalah furu, tidaklah kafir dan bid'ah bagi yang menentangnya. Berbeda dengan perihal imamah, kami tegaskan yang tidak mengakui imamah kafir dalam pandangan Al-Baidawi. Jika pemirsa perhatikan, bagi seseorang yang menentang dalam hal furu tidaklah menjadikan dia kafir. Namun bagi yang menentang imamah dapat mengantarkan kepada kekufuran menurut Imam Al-Baidawi. Dalam kitab Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj, karya As-Subki, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1984, halaman 296. As-Subki berkata, berbeda dengan imamah karena dia termasuk usuluddin dan menentangnya merupakan bid'ah dan terjerumus ke dalam fitnah. Ternyata Imam As-Subki yang keilmuannya jauh di atas Ustadz Alim telah menjadikan imamah sebagai usuluddin. Masih banyak lagi pernyataan para ulama Ahlus Sunnah lain yang telah menjadikan imamah sebagai usuluddin. Namun karena terbatasnya waktu, kami rasa cukup dengan apa yang ada. Kami ingin bertanya kepada Ustadz Alim ini, bagaimana pendapat dia tentang pernyataan ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Fatawa As-Subki Asy-Syafi'i, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 587 sampai 588. As-Subki berkata, dinukil dari para ulama mazhab Abu Hanifah, sesungguhnya siapa yang mengingkari khilafah As-Siddiq maka dia kafir, dan begitu juga siapa yang mengingkari khilafah Umar bin Khattab. Ada di antara mereka yang tidak sependapat, namun yang benar adalah kafir. Kami tegaskan, yang benar adalah kafir. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, yang bermazhab Maliki, jilid 10, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006,
halaman 217. Al-Qurtubi berkata, telah datang di dalam sunnah hadis-hadis sahih yang zahirnya menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah SAW dan ijma telah terjadi atas hal itu dan tidak tersisa dari mereka satu penentang pun. Sementara orang yang mencela kekhalifahannya sudah dipastikan salah dan dinilai fasik. Namun, apakah dia dikafirkan atau tidak masih terdapat perbedaan. Tetapi yang benar adalah pengkafirannya. Kami tegaskan, yang benar adalah pengkafirannya. Jika kekhalifahan bukanlah termasuk usuluddin dalam pandangan Ustadz Alim, mengapa yang mengingkarinya dikatakan kafir? Kami sekedar menghimbau kepada Ustadz Alim ini agar kembali mengulang dan mempelajari kitab-kitab yang masih banyak dia belum ketahui. Sekarang mari kita simak salah satu ulama Ahlus Sunnah yang menginginkan persatuan, bukan perpecahan. Dari perbedaan itu dikatakan bahwa orang-orang Syiah dipandang bukan Islam. Nah, perlu diketahui bahwa rukun iman dan rukun Islam yang dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia saat ini adalah sebuah formula atau rumusan yang disusun oleh para alim ulama teologi Asy'ariyah. Ya, tetapi tak dapat dipungkiri juga saudara bahwa teologi Asy'ariyah hanyalah salah satu aliran dari banyak himpunan aliran lain yang ada dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya ada aliran teologi Maturidiyah, ya. Juga ada aliran Mu'tazilah. Jadi masing-masing aliran ini juga memiliki rumusan formula tersendiri tentang rukun iman dan rukun Islamnya yang juga berbeda dengan rumusan teologi Asy'ariyah, saudara. Nah, Ahlul Hadis dan teologi Salafi yang menganut teologi Ahmad bin Hanbal juga memberikan rumusan rinci tentang akidah yang juga berbeda dengan Asy'ariyah. Jadi hal paling penting untuk digarisbawahi adalah jika ada bagian keimanan yang tidak dimasukkan ke dalam formula atau rumusan sebuah rukun iman, bukan berarti bahwa bagian tersebut tidak diimani oleh para pengikut aliran tersebut. Sebagai hadiah terakhir untuk Ustadz Alim, hendaknya memperhatikan ayat di bawah ini yang mungkin dia sudah menghafal Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 12, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Di sini Allah memerintahkan agar kita mendahulukan husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada orang lain, bukan mengutamakan suudzon tanpa disertakan bukti yang otentik.